nabiyina Muhammadin wa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selesai. Mohon maaf ya agak telat. Saya ini lagi ngurusin yang buat PPM nih. Harusnya beres di hari ini. Harusnya jam 11 nih deadline. Kayaknya kita kuliahnya nggak apa-apa ya. Nggak terlalu panjang juga. eh Sebelum masuk ke perkuliahan, ada yang dari Jogja? Berapa orang ini? Yang dari Jogja ada nggak? Hadir nggak? Bu Sukmawati. Ada Pak Bu Sukmawati ada. Hadir. Mana Bu Sukma? Iya, gimana Pak? Ya. Bu, Ya, Ibu di daerah mana di Jogjanya? Kalau boleh tahu. Berbah Sleman Pak. Oh, Berbas Sleman. Nih, kalau ke Iya. Tetirah Dikir jauh nggak? Iya, itu tempat saya. Oh, Tetirah Dikir tuh Ibu. Iya, Oh, gimana? nggak karena kemarin katanya Emang Ibu owner Tetirah Dikirnya? Iya, suami. Oh, ya tuh nyambung Bu. Aduh, alhamdulillah. Kemarin katanya suami Ibu berarti ketemu sama Pak Karo kesiswaan. Katanya Oh, gitu ya. eh, ya minta yang magang dari STID katanya, dari Oh, Usama. gitu. Ya, bahkan katanya kan kalau mau MOU kapanpun kami siap katanya. Kemarin disampaikan ke para pimpinan, kata Pak Dr. Ya. Ucup, Waka 1, Waka 3, Pak Kiai Daniel. Oke, kita Ya. tindak lanjuti, tapi jangan MOU di sini katanya, biar kita jalan-jalan ke Jogja, katanya begitu. Oh, oke, siap Pak. Nah, Ya, selain itu, ya. ya kami juga ada pertimbangan, lagi menimbang-nimbang, memang sebetulnya bukan baru tahun ini, dari beberapa tahun ke belakang itu kami sudah menimbang-nimbang ingin mengirimkan mahasiswa belajar di Tetira Dikir. Oh, gitu. Ya, ya. Cuma Ya, untuk tahun ini kami memang ingin mencoba nih, tapi belum fix ya Bu ya. Mohon maaf, belum fix. je, je. Kami akan Iya. kirim. Kami baru menimbang dulu, menimbang berbagai hal lah. Ya, Jarak ya, yang lumayan cukup betul. jauh dengan ongkos dan sebagainya lah. Kami masih menghitung kesiapan dari lembaganya, begitu. Oh, iya, iya, Ada iya, iya. banyak Bu, ada banyak itu untuk ininya, untuk apa? Untuk apa sih santri atau apa ya di Tirah Dikir itu? Kalau kalau saya ininya santri bina. Oh, santri bina ada banyak Bu. Iya. 160 lebih, Wih, seratus hebat. enam puluh lima lah. Keren, 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 keren. 165 konselornya ada ya Bu ya? Konselornya ya Pembimbing. termasuk saya sendiri. Nah, alhamdulillah berarti nanti kakak kelas ibu bisa belajar sama ibu ya. Ah, Ya alhamdulillah kalau kalau gitu kalau bagi saya berarti prioritas. Tapi saya sekarang lagi proses pengajuan ke lembaga. Ya iya. saya kira tadinya kan hanya keinginan saya sebelumnya karena saya sering ngobrol dulu itu dengan Pak Dr. Subhan. Yuk ke Tetelah Dikir, yuk ke Tetelah Dikir. Saya pengen, cuma berespon pimpinan belum. Cuma kemarin ketika Hmm. disampaikan di rapat, responnya alhamdulillah baik gitu. Yuk Pak, Iya. saya moyukan saja ya. Memang saya udah niat, saya bilang dari dulu juga. Bahkan kalau untuk magang, kata Pak Cepauji itu, eh, kalau bisa ya ada dari Usama katanya untuk magang di sana. Ya alhamdulillah Ya, kalau kalau kita biasanya kan ini dari kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur emang udah pernah sih KKN juga ya di sini. Ya, kalau cuma yang deket-deket, UIN Suka atau UGM atau Unprok ya itu ya memang cuma PKL. Jadi di PKL Laji. ya. Iya. Nah, siaplah Bu kalau gitu mah. Mudah-mudahan ya Bu di ACC sama lembaga gitu. Karena Amin ya. sekali lagi kalau lembaga sih kalau saya kan memperhitungkannya untuk kemajuan kampusnya, mahasiswanya, apalagi di sini ownernya ada di sini Ah, untuk belajar memperdalam ilmu di Tirah Dikir. oke. Nah, mungkin lembaga lagi mempertimbangkan untuk pembiayaannya ke Jogja bagaimana karena jarak mungkin meskipun kita punya mobil Usama gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada jalan, insya Allah Bu, insya Allah. Iya, amin Nanti kalau amin. kalau gitu kan berarti saya bisa komunikasinya ke ibu ya nanti ya. Oh, Kalau iya kalau ke kalau Bapak kayak gitu kan lebih kalau sama suami afdolnya. saya canggung.
lebih abdolnya ke Bapak gitu. Biasanya Ah kan nanti gitu. ya nanti ada ini juga testimoni-testimoni juga gitu. Iya, siap, siap kalau begitu, Bu. Nanti insya Allah ya mungkin bagian kerjasama Pak Dokter Iwa sama-sama Waktal juga nanti Nggih, nggih. eh, untuk komunikasinya. Kalau MOU-nya mah Bu, kalau sebelum seandainya kita jadi mengirimkan ke Tetirah Dikir belum ada MOU sebelumnya, tidak apa-apa ya Bu. Nanti sambil berjalan Tidak maksudnya. apa-apa. Iya, Oke, sambil berjalan. siap-siap. Sudah clear lah kalau gitu. Oke, terima kasih Iya, Bu Wati nggih, nggih, Sukmawati. sami-sami. Kita kita masuk ke perkuliahan ya. Nggih, nggih, monggo. Kemarin sampai materinya apa ya? Prenatal atau postnatal? Postnatal, Pak. Postnatal. Postnatal. Postnatal ya sampai yang usia 0 sampai 18 bulan atau sudah yang masa bayi, infansi. Eh, Sampai 18 bulan. Yang infansinya belum. Oh, Belum. udah ya. Putaran bangun tidur dan sebagainya udah ya, seingat saya udah itu. Permainan ya, belum ya. Oke, permainan deh. Biar nggak terlalu panjang materinya karena mohon maaf saya ini deadline nih harus segera. Ternyata saya lihat tanggal terlalu banyak tanggal merah di bulan ini. Sedangkan nanti Januari kita harus sudah berangkat ke tempat-tempat PPM. Maka plotting tempatnya nih kami sedang mempertimbangkan. Kita langsung saja ya. Di masa anak-anak itu tentunya adalah masa bermain dan permainan. Maka kalau kita melihat masa ini, masa permainan ini, banyak permainan-permainan kita zaman dulu ya, yang sudah hilang, yang sudah dilupakan oleh generasi-generasi sekarang. Mungkin Bapak Ibu bisa flashback ke masa kanak-kanak dulu mainnya main apa. Dan di era sekarang, masih ada nggak permainan itu? Karena kan masa bermain ini jangan sampai hilang, jangan sampai dilupakan oleh anak-anak. Karena kenapa? Sebelum mereka harus belajar di usia 7, kalau dulu 7 tahun kan, kalau sekarang 6 tahun, 6 tahun setengah itu udah masuk SD. Harus puas dulu masa bermainnya. Jangan sampai ada kasus anak SMA bolos, waktunya sekolah malah main. Begitu juga mahasiswa. Kalau di siswa-siswa Usama, alhamdulillah ya, sudah nggak ada yang waktunya belajar malah main, malah nongkrong, malah ngapain gitu. Malamnya, besoknya mau ujian, malamnya masih begadang nongkrong-nongkrong di kafe misalkan. Karena masa-masa main kita sebetulnya sangat indah ya dibanding masa-masa permainan era sekarang. Eh, Nah, bermain itu merupakan kebutuhan anak yang memang harus dipenuhi. Jangan sampai kalau di masa anak ini tidak terpenuhi dalam bermain, maka di usia-usia berikutnya harus terpenuhi karena itu tuntutan tugas perkembangan setiap individunya. Nah, permainan juga merupakan alat bantu bagi anak untuk dari mulai menyalurkan energinya, memuaskan dorongan nafsunya, fantasi serta intelektualnya. Nah, untuk menyalurkan energi, anak itu kan nggak ada capeknya ya, nggak seperti usia-usia seperti kita. Contoh, saya pulang dari Sirna Rasa nih, sore hari, pulang ke rumah itu udah nggak mau ngapa-ngapain, pengennya rebahan aja, istirahat. Meskipun jaraknya hanya sekitar 35 kilo, ya PP 70 kilo lah. Rasanya sekarang itu capek banget. Beda dengan zaman dulu. Berangkat saya katakan habis subuh dari Tasik ke Jogja, di Jogja istirahat sebentar, makan langsung kuliah masih kuat. Kuliah sampai malam masih kuat. Kalau sekarang beda rasanya. Karena apa? Energi mungkin ya. Energinya zaman waktu muda dengan sekarang sudah berbeda. Perjalanan 35 kilo aja saya rasanya capek banget. Dulu kalau perjalanan 500 kilo langsung kuliah diajak berpikir juga kan masih sangat nyaman, tidak terlalu capek. Lalu dorongan-dorongan nafsu keinginan yang seperti apa? Misalkan emosi ketika anak yang sedang emosi disalurkan ke bola, jadi mukul bola voli dengan kencang, nendang bola sepak, bola apa ya, bola untuk sepak bola dengan kencang juga. Dan fantasi-fantasi maupun intelektual si anak tersebut. Seperti fantasi begini.
Kalau anak perempuan kan ada yang namanya main boneka gitu ya. Main boneka berfantasi bahwa dia sebagai ibunya, boneka itu sebagai anaknya. Dan yang laki-laki pun seperti itu, main mobil-mobilan dan sebagainya. Hal-hal tersebut itu justru menyalurkan emosi dan yang lain-lain. Beda seperti halnya dengan sekarang. Di era sekarang itu kan main sepak bola itu cuma 2 orang. Kalau di era saya dulu, mungkin bapak-bapak juga mengalami ya, di era bapak-bapak, dalam main sepak bola itu 22 orang kan. Satu timnya itu 11 orang, namanya juga tim sepak bola. Kalau sekarang timnya itu 1 orang. Dan nggak di lapangan sepak bola nggak ngalamin panas-panasan, nggak untuk sepak bolanya itu nggak ngalamin untuk apa hujan-hujanan. Sekarang kan cukup di depan TV, sepak bolanya itu main PS udah selesai. Nah, hal itu kan mengajarkan zaman kita ini kan bergotong royong menuju satu tujuan, gol, mencetak gol. Kalau zaman sekarang kan bukan gotong royong, tapi sendiri mainnya. Nah, itu hal-hal moral mungkin ya. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa menganalisis dari permainan-permainan yang dulu Bapak Ibu alami. Hal moral apa sih? Pesan moral apa yang memang bisa dikaitkan dan yang bisa diambil nilai-nilainya. Dengan demikian bermain tersebut merupakan suatu perilaku anak dengan menggunakan alat yang dapat menyalurkan energinya, memuaskan nafsu, fantasi dan intelektualnya. Ada permainan yang menggunakan alat, ada yang tidak juga. Ya, kita terlepas nanti permainan yang akan kita angkat permainan seperti apa. Yang jelas energi bisa tersalurkan, bahkan intelektual dan emosinya atau nafsunya bisa tersalurkan dengan bermain permainan tersebut. Teori-teori tentang permainan menurut Herbert Spencer mengatakan bahwa gerakan bermain berasal dari tangan yang berlebihan pada anak. Permainan merupakan penyaluran gerakan yang berlebihan itu. Ada kan yang anak itu aktif, katakan aktif ya. Gak bisa anak yang aktif itu disuruh diam. Ya itulah penyaluran itu dengan cara bermain, menyalurkan hal-hal tersebut. Maria Montessori, menurut Maria Montessori, permainan adalah latihan persiapan untuk menghidupkan kehidupan di masa depan. Coba Bapak Ibu flashback berbicara permainan yang Bapak Ibu alami zaman dulu. Apa sih latihan dari permainan tersebut untuk persiapan masa depan atau yang sering kita alami, yang sering kita rasakan di masa ini? Mungkin dulu waktu anak-anak gak menyadari permainan itu bermanfaat untuk masa sekarang, untuk masa depan si anak. Nah, coba kita flashback semuanya. Apa sih fungsinya bermain sepak bola, petak umpet, dan sebagainya? Pesan apa yang ada dalam permainan tersebut? Nah, kemudian menurut Stanley Hall, permainan adalah ulangan dari cara-cara dan taraf penghidupan manusia. Jadi dalam suatu permainan itu eh, banyak pesan-pesan moral, banyak pelatihan-pelatihan untuk masa mendatang, masa depan, yaitu di masa-masa kita sekarang. Bahkan dalam bimbingan konseling itu, belajar tidak perlu seperti ini. Dengan cara bermain dalam bimbingan konseling, baik itu anak SMA, SMP, bahkan mahasiswa atau siswa kalau di Usama ya, cukup dengan bermain karena ada pesan moralnya. Bahkan ada salah satu dosen di perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, katakan di UNY lah, dosen UNY, Dr. Elva, Bu Elva itu waktu semasa di sekitar tahun 2010, 11, 12 itu beliau itu membuat buku permainan. Ternyata ketika saya baca waktu itu buku permainannya itu ya buku permainan yang kita eh, mainkan di masa kanak-kanak beliau jadikan buku. Dan buku tersebut dibaca oleh para konselor, oleh para pembimbing, oleh mahasiswa BK, psikologi, dan permainan itu dibangkitkan kembali bahkan di dalam kelas. Di dalam kelas itu dilaksanakan permainan tersebut. Karena ada pesan moral yang memang harus dipelajari dan dipahami oleh para mahasiswa. Dan ketika saya waktu di Bandung, waktu itu kalau sekarang kayaknya udah nggak ada ya wahana
apa sih Kampung Gajah. Di Kampung Gajah kita bikin stand, ada tempat. Di sana kita ngajak anak-anak dan orang tuanya itu bermain. Karena merefleksikan permainan itu sangat bagus, sangat baik. Membantu perkembangan psikologi si anak tersebut juga. Nah, maka sangat penting untuk bermain. Jadi jenis permainan dari mulai permainan secara fungsinya, suatu permainan yang berguna untuk melatih fungsi-fungsi organisme. Permainan fiksi, yaitu permainan yang berguna untuk mengembangkan kemampuan daya bayang atau imajinasi. Nah, disinilah di permainan ini yang akan mengembangkan apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang individu. Bahkan nanti ketika setelah menginjak usia remaja, mau melanjutkan ke perguruan tinggi, saya cocoknya di bidang mana sih? Tidak terlepas dari jenis-jenis permainan waktu kanak-kanaknya dilakukan. Permainan yang melatih fungsi-fungsi organisme badan. Permainan apa yang sering dia lakukan? Bahkan ada yang sampai ke imajinasi, di mana ketika kita bermain permainan yang membentuk imajinasi, ya misalkan bermain peran, suka ada kan bermain peran, ini jadi penjahatnya, ini jadi polisinya, ini jadi apanya, ini jadi apanya. Mereka berimajinasi menjadi tokoh-tokoh itu, dan itu akan memperkuat skolastik dari individu tersebut. Ketika dia sudah bisa berimajinasi, dia sudah bisa membayangkan ketika Bapak Ibu sendiri masuk ke gerbang Usama, melihat bangunan yang belum selesai, melihat lapangan coklatnya yang masih belum apa, yang mempunyai imajinasi kuat, yang mempunyai nilai skolastiknya tinggi, maka akan bisa memandang ini pantasnya dibuat seperti apa. Bahkan akan terlihat gedung-gedung Usama yang memang sudah yang akan terjadi nanti. Maksudnya bukan indera keenam atau apa, bayangan yang kita inginkan ini kalau ada tanah seperti ini harusnya dibuat begini, 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 begini. Itu diawali dari permainan semasa kecil seperti apa yang dimainkan, yang sering dimainkan seperti apa. Itu membuat dan mengasah kemampuan setiap individu, setiap anak tersebut. Ada kan yang namanya apa ya, prodi interior ya, desain interior. Tidak semua orang kan bisa melihat ruangan kosong, masuk ke ruangan, bingung kita, ini harus ditaruh apa, ini ditaruh apa, ini warna harus warna apa. Orang-orang desain interior itu kan ketika melihat ruangan, oh ini nanti dibeginiin, dibiniin, begini, beginiin, beli ini, buat ini, buat ini. Nah, kemampuan itu kan tidak dimiliki oleh setiap orang. Nah, itu sebetulnya dipengaruhi oleh permainan-permainan semasa kanak-kanaknya waktu itu. Bermain ke arah mana? Apakah lebih ke arah fungsinya, ke arah fisiknya, ke imajinasi, yang membentuk imajinasi dan sebagainya. Permainan yang baik untuk anak-anak terbuat dari bahan tidak berbahaya, lentur atau lunak. Dapat dibongkar dan dipasang kembali, merangsang tumbuhnya kreativitas anak, merangsang gerakan motorik yang aktif. Nah, itu salah satunya, contohnya permainan biasanya kalau saya belikan untuk anak itu apa ya, Lego atau apa ya yang bisa disambung-sambungin. Teh, ada ada mainan yang suka dibentuk-bentuk, coba lihat. Nah, permainan-permainan seperti itu sebetulnya ya bukan berarti mubah, apa itu mubah ya? Bukan berarti cuma-cuma nggak bermakna. Itu kalau kita bisa memaknai itu akan menjadi baik untuk anak. Ada kan yang harus ngebentuk apa ya? Kayak gimana yang mana? Anak saya belum ini. Yang bisa ngebentuk, oh ini dibentuk mobil-mobilan, dibentuk gedung. Yang kayak kayak gitu. Bahkan dibentuk bikin jembatan hingga dia memiliki sebuah bangunan seperti kerajaan. Kan kita nggak tahu imajinasi anak kita itu arahnya kemana. Nah, makanya dibentuknya dengan cara itu. Bukan hanya cukup dengan menggambar, tapi dengan permainan-permainan seperti itu pun. Kalau yang sering main ke pantai, anaknya dibawa main ke pantai, yuk main ke pantai. Main pasir kan, bikin istana segala macam. Nah, itu permainan seperti itu kan tidak berbahaya. Pasir pantai itu tidak berbahaya, bisa dipasang. Tapi eh, bisa menumbuhkan kreativitas si anak, merangsang motorik aktif dari si anak tersebut. Nah, kayaknya untuk pemantiknya seperti itu, dan saya ingin memberikan tugasnya tidak berat ya. Tadi sudah jelas permainan itu sangat mendorong, sangat membantu untuk eh, fungsi motorik dan sebagainya untuk anak. Nah, saya pengen Bapak Ibu semua mengelis
bukan membuat ya, mengelis permainan yang Bapak Ibu sekalian pernah lakukan di masa kanak-kanak. Dan saya pengen dari permainan tersebut Bapak dan Ibu menganalisis apa pesan moral dari permainan-permainan yang biasanya Ibu Bapak lakukan. Contoh misalkan permainan apa ya? Petak umpet. Permainan petak umpet. Apa tuh pesan moralnya? Misalkan Bu Wiwin nulis petak umpet. Jelasin pesan moralnya apa. Terus yang kedua permainan apa? Jelasin pesan moralnya apa. Nah, dibuat seperti itu. Sebanyak-banyaknya yang sering kalian mainkan. Yang sering Bapak Ibu mainkan di masa kanak-kanak. Nah, fungsinya untuk apa? Bapak Ibu nanti bisa menerapkan itu semua ke anak, ke cucu, bahkan ke lembaga-lembaga yang lain. Bahkan mungkin Bu Wati Sukmawati, Titi Tirah Dikir bisa diajak bermain. Pasti saya yakin pernah bermain, mengajak santri binanya itu bermain, merefleksi. Nah, kita pahami dari setiap permainan itu ada pesan moral apa dan itu harus direfleksikan kepada santri binanya, kepada siswa, ke santri atau ke siapa yang kita ajak bermain, supaya tidak menjadi cuma-cuma permainan saja, supaya mereka-mereka paham arah permainan tersebut, fungsinya untuk apa dan ada pesan apa. Seperti itulah untuk pemantik ya. Saya tidak terlalu banyak karena ini masih menguruskan untuk PPM, pembagian kelompok dan sebagainya. Banyak pertimbangan, mohon maaf. Silakan kalau ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kita pulang. Pak, kalau kecilnya tidak bermain, misalkan cuma baca buku di rumah, kalau gitu gimana, Pak? Ada yang seperti itu zaman-zaman kita. Zaman ibu dan saya dan yang lainnya. Ada yang seperti itu. Kita melihat Ah, eranya bukan era sekarang, tapi era yang lama. Era-era kita lah, biar biar Bapak Ibu sekalian tidak bingung untuk membayangkannya. Memang ada yang seperti itu di zaman dulu. ya, saya seperti itu, Pak. Saya jarang bermain, saya di rumah aja Jarang gitu. atau Paling enggak bermain? nggak bermain, tapi cuma Enggak sama sekali. karena Ya, iya, orang rumahan. kalau saya rasa enggak sama sekali, Ibu Agis ya, Ibu Leni, mohon maaf, Iya, iya. Bu Len, Bu Leni, flashback diingat-ingat lagi, bener, enggak pernah bermain sama sekali. Jangan-jangan pernah bermain, cuma tidak diingat karena jarang. Oh, enggak sih, saya bermainnya di rumah aja, Pak. Ya kan Kan, berarti di rumah bermain juga itu. Permainan apa di rumah? Boneka-bonekaan pernah nggak? enggak. Pak, nggak suka, Mobil-mobilan? ya nggak suka juga. Sukanya Enggak baca buku sukanya aja. apa? Heeh. Oke, saya tanya, saya tugasnya berarti Bu Leni itu masa permainannya itu membaca buku. Apa pesan moral dari hal tersebut? Nah, saya pengen tahu. Gak usah kalian bingung cari ke AI, cari ke Google, gak usah. Menurut kalian aja, menurut Bapak Ibu sekalian aja. Pesan moralnya apa sih? Karena kegiatannya cuma baca buku, katanya dari usia berapa ya? Berarti kalau sebelum bisa baca, Ibu ngapain, Bu? eh Main sama adik ya paling Nah, itu main. ya Itu kita main. bercanda aja. Nah, ya dari bercanda kan itu ada pesan moralnya. Dari bercanda apa? Terus apa yang diolah menurut Bapak Ibu? Bercanda nih, mengolah mengolah apa? Psikisnya kah? Apanya kah? Apanya? Menurut pengetahuan Bapak Ibu sekalian, se selama kuliah di sinilah, selama kuliah di sini boleh ditambahkan dengan sebelum-sebelum kuliah di sini juga. Sekecil apapun permainan, anak kecil pasti bermain. Meskipun cuma mainnya misalkan robek-robek kertas. Suka dilarang nggak cucu atau anak bapak ibu ketika merobek-robek kertas atau mencoret-coret di dinding? Enggak sih. Nggak ya, berarti udah bagus. Nah kan itu bermain. Apa apa sih? Kenapa sih anak mencoret-coret di dinding? Kan bagi mereka itu bermain. Nah mereka itu menyalurkan kalau misalkan dikatakan jiwa seni ya jiwa seni dia salurkan di tembok. Punya emosi disalurkan di tembok. Membentuk apa sih menyalurkan emosi? Merobek-robek kertas itu bagaimana sih? Itu kan baik, cuman mungkin pemposisiannya ketika anak ngopreknya Al-Quran. Dirobek Al-Quran, kita gantikan sama koran. Ketika coret-coret dinding, di dinding, kita gantikan sama whiteboard.
Kalau nggak whiteboard ya, ini di kertas aja menggambarnya. Meskipun cuma coret-coret aja bagus, gitu kan? Kalau Bapak Ibu semua masuk ke rumah saya, apalagi ke rumah orang tua saya, di temboknya itu lukisan-lukisan semua. Lukisan-lukisan yang sangat indah dan bermakna. Begitu. Hal sekecil itu pun bermain, Bu. Meskipun Ibu bercanda-bercanda aja main sama adik misalkan, kalau sudah punya adik. Nah, bercandanya seperti apa? Ada permainan di sana. Pesan moralnya apa? Selain pesan moral, kira-kira arahnya mendidik ke arah mana? Seperti ini. Menyalurkan energi, dorongan nafsu, fantasi serta intelektualnya. Anak kecil itu suka menggambar. Dia punya fantasi menggambar. Meskipun coret-coret gambar apa ini dia jelasin ini meskipun gambarnya nggak jelas. Yang jelas benang kusut misalkan. Benang kusut ya bukan ini tuh ini kan dijelaskan. Nah itu kan dorongan fantasi seorang anak. Menurut kita tembok dicoret-coret kan jelek. Menurut mereka jadi bagus temboknya tuh ada gambarnya meskipun bulat-bulat. Karena saya sambil melihat tembok saya yang dicoret-coret nih sama keponakan. Dicoret-coret, dicoret-coret, coret-coret. Bagus tuh jadi bagus temboknya ada tulisan. Atau nempelin stiker di kaca, nempelin stiker di mana. Kan dia punya punya insting seni, punya intelektualnya. Menurut dia itu bagus, indah. Fantasinya dia, tembok itu harus begini, warna begini, begini, begini. Nah, hal sekecil itu, mungkin kita kita selama ini nggak pernah memperhatikan, apalagi memperhatikan diri kita sendiri ya masa lalu itu sudah sedikit ingat-ingat lupa, keponakan, anak, cucu mungkin melihat perilakunya, oh iya bener, bagi mereka tuh senang seperti itu tuh. Kadang ada anak loncat-loncat aja meskipun sendirian, nggak pernah main ke luar, tapi di rumah loncat-loncat, lari-lari, itu kan menyalurkan energinya. Ini nih, menyalurkan energinya, loncat-loncat, lari-lari. Biasanya kalau seorang cucu datang ke rumah nenek, ke kamar neneknya diacak-acak, loncat-loncat di kasurnya. Itu kan bagian menyalurkan energinya. Main bukan itu? Ya main. Tapi mungkin mainnya itu ada yang berupa permainan, ada yang berupa ya insting dia aja, insting. Insting untuk bermain apa yang dia senangi. Menurut kita orang tua apa sih asiknya kayak gitu? Bahkan sekarang kan di tempat wahana-wahana permainan ada yang namanya apa sih yang suka loncat-loncat itu Bu, Pak? Yang buat loncat-loncat apa itu? Trampolin, Trampolin. Trampolin. trampolin, trampolin. Kenapa sih ada permainan trampolin? Ya kan banyak anak-anak itu melihat kasur loncat-loncat, di sofa loncat-loncat. Maka adalah permainan trampolin. Seneng kan main bagi mereka. Apa itu? Menyalurkan energinya. Oh, dia kalau udah capek ya diam, tidur. Nah, begitu ya maksud saya, permainan-permainan sekecil apapun yang memang masih diingat, tapi kalau kayak Bu Leni, ya saya mah Pak, intinya nggak pernah main, saya baca buku. Dari baca buku, kemana sih arahnya? Dari baca buku di waktu itu, nih ada intelektualnya. Mengembangkan apa? Pesan moralnya baca buku, meskipun kan bukunya juga belum buku-buku yang berat ya, kalau anak-anak kecil komik atau apa, belum buku IPA, IPS, atau psikologi kan belum. Nih pesan moralnya mengembangkan intelektual si anak. Yang tadinya bacanya yang gak lancar menjadi lancar bacanya. Terus apa? Dari baca buku-buku cerita, kalau zamannya saya ada buku Bobo, orang tua saya suka berlangganan buku majalah ya, majalah Bobo zaman dulu. Apa nih? Fantasi. Bawang merah, bawang putih. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ya cerita bawang merah, bawang putih. Cinderella. Yang sekarang Tahu. jadi lagu Ya, Cinderellanya. Itu apa? ya. Fantasi. Cinderella itu perempuan yang cantik, pakai gaun yang bagus, sepatu kaca. Padahal Iya. ada nggak sih tokoh tokoh Cinderella di dunia nyata? Bu Rinsun datang ke Sirna Rasa pakai gaun, pakai siger, pakai sepatu kaca. Mungkin orang-orang nggak manggil beliau Cinderella kan? Karena kan itu fantasi anak. Dan bahkan lebih jauhnya lagi kalau kita mau apa what is the meaning motekarya? Pangersa Abah bikin kitab. Kita bisa berkarya membuat cerita-cerita imajinasi seperti itu untuk anak-anak generasi-generasi mendatang. Bisa.
Tahu bukan majalah Nopal Dilan? Itu kan Tahu. kehidupan keseharian Vidi Baik ya. Dia tulis sampai sekarang jadi suatu sejarah film yang dinantikan oleh setiap anak muda. Nah, itu kan fantasi dan intelektualnya. Baca buku ya sama, mengembangkan intelektualnya, fantasinya. Apalagi anak-anak bacanya tadi majalah Bobo. Kalau zaman sekarang nggak tahu kalau zaman-zaman sekarang apa. Kalau zaman saya ada majalah Bobo, fantasinya tuh baca Si Kancil. Nah, itu arahnya seperti apa, pesan moralnya apa. Ya, saya tugasnya minta seperti itu. Yang mau diketik silahkan. Ah, Pak, ribet harus ngetik segala macam, tulis tangan aja, mangga. Seperti biasa dipotokan, dikirim di Edling ya. Seperti itu, ada yang tanyakan lagi? Oh, harus dikirimnya ke Edling, Pak. Ke Edling aja lah ya. Ini WA saya penuh banget nih. Saya belum beli kartu lagi untuk WA yang satu lagi buat khusus siswa. Oke, nanti dicoba. Ya, kalau memang nanti nggak bisa, di grup aja tuh ya. Ada grup pribadi saya nggak? Bukan grup pribadi. Grup bukan Ada. pribadi. Grup mata kuliah ada ya? Udah tuh Ada. daripada bersulit ya. Kadang kan kemarin ada masukan, Pak kalau ke Edling itu ribet segala macam. Udah tulis tangan, spread foto masukin di grup. Pakai Oke. pakai caption nama nama Rinsun misalkan kalau Bu Rina tuh ya. Ya. Bu Rina apa Bu Rinsun tulisnya Bu Rina ya. Permainannya satu aja. Terserah. Yang Bapak Ibu biasa mainkan zaman dulu yang diingat. Kalau nggak diingat ya sulit mengingat ya nggak apa-apa. Silakan mau satu, mau dua, mau tiga. Banyak, Pak. Mungkin satu aja biar nggak terlalu panjang gitu. Boleh satu aja juga lah, satu aja juga ya nggak apa-apa. Ya. Gitu. Banyak Kayaknya tentang main. Banyak, Pak. Dulu main sonda, main loncat tinggi, main galah, main banyak pokoknya mah. loh kok kayaknya banyak yang nggak saya tahu ya. Jangan-jangan di masa saya sudah hilang atau di Sonda. masa saya belum ada. Kayaknya namanya sama, Pak. Kayaknya permainnya sama, cuma namanya Beda Emang aja yang beda nama. beda-beda nama. gitu. Yo, iya, Ya. iya. Karena kalau usia mah kita nggak beda jauh ya, Bu ya. 27 kan? 26. 76. Kita beda 17 tahun, Pak. nawarin 17 ya. Pasti 23. Nah, begitu Boneka mungkin ya. waktu, ya, boneka Ya, waktu kecil masih ada sampai sekarang disimpan. alhamdulillah. Itu bagus, bagus masih disimpan. Jadi ya mengingatkan kita kepada hal-hal yang indah di masa yang lalu. Karena masa lalu kan gak bisa dilupakan. Hanya bisa Iya. kita kenang. Benar, benar Contohnya banget. ada bonekanya kita kenang. Oh masa lalu saya dibeliin sama papa. Mainnya sama mama. Gimana. Ingat itu kan? Fresh semua. Ya begitu ya, mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai mendampingi tugasnya seperti itu karena ini sangat urgent jam 11 sebetulnya ditunggu untuk PPM. Insya Allah Bapak Ibu sekalian juga tahun depan PPM. Maka Bapak Ibu yang sekarang sudah di lembaga silakan dilanjutkan. Yang masih ibu rumah tangga, bapak rumah tangga misalkan mulai sekarang punya gambaran mau PPM di mana. Karena saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu di kelas khusus untuk PPM di Panjalu atau di Ciamis. Saya memahami itu. Kalau dari yang lain sih mintanya, wah khusus juga, gabungin aja sama reguler di sini. Nah, tapi saya tidak bisa seperti itu dengan kesibukan Bapak Ibu sendiri. Ada kewajiban yang lebih utama ya, yang mungkin yang harus dilaksanakan. Maka dari sekarang mulai. Begitu ya. PPM Terima itu, kasih. Pak, PPM itu Ya, kayak KKN gitu. kalau KKN itu ke masyarakat, kalau PPM itu bahasa di kampus orang itu magang. Oh, magang. Iya, di lembaga, Hmm, di siap-siap. perusahaan, di sekolah boleh, di BNN, di tempat rehabilitasi, ke Inabah boleh. Ah, banyak tempat yang bisa kita singgahi. Gitu. Itu berapa lama biasanya waktunya, Pak? Kalau biasanya 3 minggu sampai 1 bulan, tapi kalau Hmm, tahun ini, tahun angkatan kakak kelas Bapak Ibu sekalian, 2 bulan. Waduh, 2 bulan.
Mudah-mudahan angkatan Bapak Ibu sekalian 3 bulan. Weh, 1 minggu. Gua ini. Makin lama, Pak. Boleh boleh ditanya di Tetirah Dikir yang dari UGM, dari UNI atau dari mana yang sempat magang di Tetirah Dikir, yakin gak pernah kurang dari 3 bulan. Karena di Jogja itu tidak kurang dari 3 bulan, bahkan ada yang 1 semester. Begitu ya. Ya, saya juga paham lah Bapak Ibu sendiri dengan apalagi yang lagi bekerja, misalkan Bu Rina itu bekerja katakan jadi guru di SD misalkan. Dia harus magang di tempat lain. Otomatis 2 bulan harus meninggalkan tempat kerjanya. Tidak seperti itu juga. Tempat kerjanya dijadikan tempat magang, bangga. Untuk sementara ya tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan nggak ada perubahan. Cuma perubahan waktu. Kayak gitu. Cukup ya? Iya, siap, Pak. Terima kasih, Saya Pak. cepat selesai nih tuntutan dari institusi, dari lembaganya. Oke, kalau seperti itu sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa menemani sampai akhir karena masih ada kerjaan prodi yang harus saya selesaikan dan deadline jam 11 ini. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahilladzi pada Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.